Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 25 ayat yang keempat sampai 9. Mazmur 25 ayat 4 sampai 9. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda, dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 25 ayat 4-5. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Judul renungan kita hari ini adalah Memahami Jalan-Jalan Tuhan, ditulis oleh Charles Stanley. Sahabat suara kasih, kalau kita membiarkan kebenaran firman Tuhan mengisi pikiran kita, menjaga emosi kita, dan mempengaruhi tingkah laku kita, Tuhan pasti akan memberikan kita kelimpahan, baik berkat rohani maupun materi. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kamu akan belajar memahami jalan-jalan Tuhan. Kita mungkin tidak bisa memahaminya sendiri, karena caranya Tuhan sama sekali berbeda dengan cara kita, dan jalannya jauh lebih besar, lebih luas dan kekal. Dengan membaca dan mempelajari firman Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan juga akan bertumbuh semakin intim, karena Tuhan berkenan menyatakan diri-Nya kepada orang-orang yang mau mencari dan menaati kebenaran firman-Nya. Tentunya iman kita akan semakin besar saat kita melihat Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup kita. Salah satunya Dia mungkin menjawab doamu atau melakukan mujizat dalam hidupmu. Tak peduli apapun situasinya, kamu tahu kalau Dia Tuhan yang bisa dipercaya. Setelah itu, Dia akan mengubah rasa khawatir kita menjadi sebuah keyakinan bahwa Dia tetap akan setia dalam hidup kita. Bahkan di tengah masa-masa sulit yang kita hadapi, tumbuh keyakinan di dalam diri kita bahwa Tuhan memakai segala sesuatu untuk tujuan kebaikan.
Hidup dalam kebenaran akan memberikan kita kekuatan. Kebenaran ilahi akan memberikan kita ketajaman spiritual, yang menuntun kita dalam menentukan pilihan bijak, ataupun yang menjaga kita dari tindakan kejahatan. Kebenaran juga akan memberikan kita kemampuan untuk menjadi pengaruh bagi orang lain, karena kebenaran yang kita hidupi melahirkan teladan, sehingga kita bisa dipercaya orang lain. Bukan hanya itu, Tuhan juga akan memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang lebih besar untuk melayani Dia selama kita hidup. Sahabat Suara Kasih, inilah keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita membiarkan firman Tuhan mengisi pikiran dan hidup kita. Tapi untuk benar-benar menghidupi kebenaran tersebut, kita diminta menginvestasikan waktu dan energi kita secara rutin untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Karena kebenarannya, hal yang bagi kita tampak lebih penting dan menyenangkan di dunia ini, tidak akan memberikan keuntungan yang demikian dalam hidup kita. Kekayaan spiritual yang demikian hanya bisa kita dapatkan saat menghidupi kebenaran firman Tuhan saja. Marilah kita renungkan, jadi hari ini, apakah kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan? Jadi mari dorong diri kita untuk bergaul karib dengan Tuhan, dengan melakukan kehendak-Nya bagi hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami.
daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.